dua tipe investasi. Yang pertama investasi jangka pendek. Kita belajar sedikit ya tentang investasi ya siang hari ini. Yang pertama investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek contohnya apa sih? Yang pertama deposito. Jadi teman-teman bisa taruh kalau mau belajar untuk investasi di deposito. Keunggulannya apa? Deposito, keunggulannya resikonya rendah. Resikonya rendah, terus keunggulannya apa? Keunggulannya juga ada jangka waktu untuk pencairannya lebih pendek. Sekarang ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, dan ada 1 tahun. Nah, di sini kan banyak teman-teman bankers nih, boleh nanya tuh, Vivi, Mimi, nah boleh nanya tuh, ada deposito yang bisa 1 bulan cair juga sekarang kayaknya ada gitu. Kelemahannya apa? Mungkin kelemahannya adalah bunganya paling rendah dari jenis investasi yang lain, gitu. Tapi dia resikonya aman. Oke. Terus yang kedua, investasi jangka pendek apa? Saham gitu ya. Teman-teman ada yang suka main saham gitu. Resikonya ya menengah lah gitu. Resikonya menengah, dibilang resikonya tinggi enggak juga, dibilang rendah enggak juga. Keunggulannya apalagi? Keunggulannya profitnya lebih tinggi daripada deposito. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya keuntungannya tidak pasti, kadang bisa rugi juga. Terus apalagi kelemahannya? Kelemahannya gini, harus menguasai pengetahuan mengenai perusahaan yang dibeli. Terus semua perusahaan mesti tahu keunggulannya apa, kelemahannya apa. Kalau kita nggak ngerti, jatuhnya jadi judi, gitu ya. Terus yang ketiga, contoh investasi yang pendek, jangka pendek, forex. Forex ini adalah kayak saham tapi dia pakai mata uang asing. Resikonya sangat tinggi. Resiko sangat tinggi, profitnya juga tinggi. Jadi kelemahannya adalah karena resikonya tinggi, jumlah uang yang kalian punya bisa habis dalam waktu sekejap. Saya juga pernah coba, jadi makanya saya juga bisa kasih informasi bahwa ini resikonya sangat tinggi. Bukan berarti nggak bisa sukses, ada juga orang yang sukses di sini, tapi kalau kalian nggak ngerti, lebih baik kalian pelajari dulu, gitu ya. Oke, terus yang kedua, investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang. Yang pertama, contohnya apa? Emas. Nah, emas itu resikonya lebih rendah, terus harganya berpotensi naik terus. Kelemahannya apa? Kelemahannya bentuk fisiknya nggak praktis, dan kadang perlu penyimpanan yang aman. Kalau ditaruh geletakan, apalagi misalnya saya orangnya berantakan, nanti hilang, gitu ya. Terus yang kedua, investasi jangka panjang, apalagi tanah dan bangunan. Nah, ini resikonya rendah, berpotensi juga harganya naik. Cuman kelemahannya apa? Kelemahannya butuh uang dalam jumlah yang sangat besar. Terus nggak mudah langsung dicairkan. Jadi kalau mau jual tuh nggak bisa langsung. Kadang bisa 1 tahun baru laku, bisa 2 tahun baru laku gitu. Tapi keunggulannya apa? Bisa dicicil gitu ya, karena dan bangunan bisa dicicil. Atau ada yang nanya, misalnya nanya, kendaraan bermotor investasi bukan? Nah, kalau kendaraan bermotor investasi atau bukan? Nah, jawaban saya 2, bisa iya bisa enggak. Kalau investasi kendaraan bermotor untuk menunjang kebutuhan kita bekerja, itu jatuhnya investasi. Tapi kalau kendaraan bermotor cuma buat gaya, jatuhnya spending gitu. Jadi teman-teman mesti ngerti, kalau misalnya mau investasi untuk beli mobil, kalau mobil itu menunjang pekerjaan kita misalnya butuh keliling kemana-mana, atau yang kerjanya jadi Grab, misalnya jadi Gojek, itu jatuhnya bisa jadi investasi, karena menunjang pekerjaan kita untuk menghasilkan uang gitu ya. Oke, yang ketiga, investasi jangka panjang, asuransi. Asuransi itu apa sih? Dia menanggung resiko pengeluaran uang mendadak di hidup kita gitu ya. Jadi saya encourage juga teman-teman kalau masih muda punya asuransi. Tadi saya lihat kayaknya ada agent juga di sini kan. Saya bantu promosi nih. Tinggal diajak makan aja nanti ya gitu. Asuransi dia mengcover, menanggung resiko pengeluaran uang yang mendadak gitu kita. Saya pernah juga klaim asuransi, saya mesti operasi kaki karena main futsal, atlet bukan, cedera iya ya kan. Jadi akhirnya saya waktu operasi kaki, dan jumlahnya juga nggak murah gitu, tapi karena saya punya asuransi di cover full gitu. Di situ saya ternyata asuransi itu bisa menanggung resiko-resiko pengeluaran mendadak, kalau nggak nanti repot gitu. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya tujuan utamanya memang bukan untuk mendapatkan profit, tapi apakah ada? Ada. Tapi tujuan utamanya sebenarnya menanggung resiko pengeluaran gitu ya. Itu investasi jangka panjang. Yang ketiga, asuransi. Yang keempat apa? Yang keempat, investasi jangka panjang, usaha sendiri. Jadi bisa investasi untuk belajar ngelola usaha sendiri, bisa mulai buat usaha. Terus ini investasi jangka panjang. Jadi bisa
usahakan dengan budget minimal, bisa mulai belajar jualan, cari customer, cari network gitu, bisa kembangin sampai maksimal gitu. Karena usaha sendiri itu rumusnya simpel, harga jualan dikurangin modalnya aja. Nah kalau masih ada untung berarti investasinya udah mulai jalan gitu ya. Jadi ini adalah 2 tipe investasi yang teman-teman bisa pikir-pikir.